Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik kawan-kawan, di hadapan kalian ini adalah kepala dari booster pump Rotoplo. Ini PA700 atau yang lebih cocok kepala Rotoplo untuk 2000 GPD, untuk membran 2000 GPD. Nah, dinamo yang cocok untuk kepala Rotoplo ini adalah dinamo 1 HP atau paling sedikitnya 3/4 HP. Tapi yang recommended itu dinamo yang cocok untuk mendorong Rotoplo ini adalah dinamo 1 HP. Baik kawan-kawan, ini adalah kiriman dari teman saya. Nah, teman saya ini menjual kepala Rotoplo ini, kemudian dia dapat komplain bahwasanya kepala Rotoplo nya ini rusak, bermasalah. Jadi dia minta kita menguji dan menganalisanya. Nah, kalau menurut saya ini kepala Rotoplo nya sudah pernah dipakai ya. Kita tidak tahu pemakaiannya gimana karena label stikernya juga sudah hilang ya. Di sini biasa ada tulisannya ini PA700 ya, untuk membran 2000 GPD. Nah, kita akan buktikan bahwasanya Rotoplo ini apakah masih bagus atau tidak. Nah, ini Rotoplo nya masih bisa digunakan atau tidak, dan kenapa dia komplain untuk dikembalikan. Katanya sih, menurut pengakuannya ini suaranya berisik, tapi kita nggak tahu berisik itu kenapa ditukar. Pasti ada yang something wrong di mesin RO nya, ada yang sesuatu yang salah atau bermasalah di mesin RO nya. Tapi bagi saya hanya menganalisa dan menguji saja, benarkah pompa Rotoplo ini rusak dan tidak bisa dipakai. Jadi begini ya kawan-kawan, Rotoplo ini prinsip kerjanya itu menggunakan impeller dan diffuser. Dia seperti kincir angin kawan-kawan, seperti kincir angin. Dia menggunakan diffusernya itu terbuat dari arang, dan kincirnya juga terbuat dari arang ya, sebagai diffusernya dari impellernya ya. Yang kincirnya itu sebagai impeller yang berputar atau rotornya ya. Nah, impellernya itu terbuat dari arang, kincir berbentuk 4 kincir, kalau nggak salah saya ada 4 kincir ya, nggak salah saya. Nah, kalau kincirnya itu pecah, salah satunya aja pecah, maka dia nggak ada kompresnya sama sekali. Mau dipancing air, tidak dipancing air, dia tidak mau ngeluarin air ya, sama sekali nggak mau ngeluarin air. Dan kalau kincirnya tipis, dia masih mau ngeluarin air, tapi wajib dipancing dulu. Nah, untuk Rotoplo yang baru, yang grass, belum pernah dipakai sama sekali, itu tidak perlu dipancing air. Apabila diberikan masukan dari input airnya ini, kita masukkan ke ember aja, dia langsung sudah nyembur, ini sudah nyembur. Nah, kita akan buktikan apakah ini sudah pernah dipakai, ada kompres atau tidak, artinya masih ada tekanan atau tidak. Kita akan uji analisa ya kawan-kawan. Mari kita uji dan analisa ini. Mudah-mudahan saja bisa membantu untuk para reseller atau para distributor yang mendistribusikan kepala Rotoplo ini, agar bisa dianalisa terlebih dahulu sebelum diadakan komplain ke pusat. Oke kawan-kawan, kita akan uji ya. Baik kawan-kawan, di hadapan kalian ini adalah dinamo penggerak untuk kepala pompa Rotoplo. Di sini kalau kalian lihat, saya menggunakan dinamo 3/4 HP untuk kepala Rotoplo PA700, karena ini hanya untuk pengujian saja. Jadi menurut saya sih tidak perlu
menggunakan kepala dinamo yang 1 HP ya, karena hanya untuk menguji apakah kepalanya ini bisa dipakai atau tidak ya. Oke, kita akan rakit ini satu persatu ya. Oke, kita ambil dulu perkakasnya. Baik, kita pasang langsung ya. Ini kepala rotoflow ke dinamo. Cara masangnya ya, ini kan ada sudah apa ya, sudah pasti connect ya, karena ini bawaannya pasangkan. Oke, kemudian klemnya pasang dengan kuat ya. Oke, sekarang ini kepala rotoflow-nya sudah kita pasang ya. Kalau kalian lihat rotoflow ini kawan, ini putaran arahnya adalah dari kiri ke kanan searah jarum jam. Nah, inputnya itu berada di sebelah kanan ya. Input berada di sebelah kanan dan outputnya di sebelah kiri ya. Nah, ini kita akan pasang fittingnya ya. Nah, ini saya akan coba pasang fittingnya. Sekadar saja karena kita ingin mengetes apakah rotoflow ini bagus atau tidak ya. Kalau dia bagus, memang belum pernah dipakai, maka langsung akan menyemburkan air. Oke, ini ada 2 selang 3/8 ya. Selang ini akan saya pasang. Nah, yang panjang ini ya kita akan pasang di input. Nah, yang pendek ini di output ya. Jangan pernah menyalakan rotoflow tanpa air ya. Jadi ini kita sediakan dulu, ini ada air ya. Jadi kita jangan pernah mengetes rotoflow tanpa air, karena di dalamnya itu ada arang, ada kamsat arang, dan itu sangat berbahaya kali kalau tanpa air karena bisa fatal, bisa patah. Makanya kalian yang punya mesin RO ini, apalagi khususnya penjual mesin RO dengan pompa booster pump rotoflow seperti ini, jangan pernah mengetes pompa rotoflow-nya tanpa air, walaupun untuk demo, walaupun untuk menyatakan pompanya menyala atau tidak. Pasti menyala, tapi jangan pernah, kalaupun mau tes seperti itu, isi dulu air di rotoflow-nya, isi air atau isi di housingnya. Jadi kalau mau demo memang sudah ada air di rotoflow-nya. Jadi kesalahan yang sering terjadi di penjual mesin RO dengan pompa rotoflow ini, mengetes rotoflow, menguji mesin tanpa air, hingga kadang-kadang itu arangnya tersentak karena dia kering, itu mau patah gitu ya. Oke, kita akan masuk tahap pengujian. Saya akan masukkan selang ini ke ini ya, ke air pengujian ya. Ini adalah air pengujiannya. Nah,
Kalau memang ini rotoflow-nya belum pernah pakai, dia langsung akan menyemburkan air. Oke, kita akan tes, kita akan cokkan ini listriknya. Kita coba, bismillah. Nah, lihat ya, tidak mengeluarkan air sama sekali. Oke, ini terpaksa harus kita pancing. Nah, ya jangan dipaksa, tuh berarti rotoflow-nya bermasalah. Kita harus pancing dulu. Kita buka dulu ini. Kita buka ya. Kita cari air apa ya? Kita ambil airnya sedikit, kita isi. Nah, kalau rotoflow-nya sudah pernah dipakai, artinya udah pernah kena air, sudah tergesek, dia nggak akan pernah bisa berjalan kalau tanpa air. Sebenarnya kalau dalam konteks di lapangannya ya pasti dia kena air, cuman ini kan komplain katanya belum pernah dipakai. Tadi kita udah tes, nggak mau keluar air ya. Kita pasang lagi selangnya, sekarang kita nyalakan lagi listriknya ya, kita tes. Bismillah. Nah, lihat. Oke, inilah yang saya katakan tadi, bahwasannya rotoflow, untuk mengetes dan menguji rotoflow apakah ini sudah pernah dipakai atau tidak di dalam air, sudah bekerja atau tidak, itu diketahuinya ketika pengujian. Kalau dites tidak mau menyemburkan air sama sekali walaupun sudah dipancing, itu dia punya kincir arangnya atau kansap karbon arangnya itu patah. Tapi kalau mau dipancing dulu baru dia keluar, itu memang normal, artinya memang dia sudah pernah dipakai begitu ya. Oke, berarti dari sini kita sudah lihat bahwasannya pompa rotoflow ini tidak rusak ya. Jadi hanya saja kemungkinan suaranya kasar ya. Jadi kalau suara kasar itu, kalau dikomplainnya karena suara kasar, jangan langsung diponis di rotoflow-nya, karena bisa jadi itu ada masalah di membran sumbat atau selenoid yang mau masuk ke rotoflow-nya sumbat ya, atau buangannya, air perbandingan antara air bersih dengan air buang itu terlalu ini ya, hampir 1:1 mungkin, atau bahkan air kotornya lebih sedikit daripada air hasil, kita kan nggak tahu. Nah, kalau soal suara kasar, kita lihat nih, saya nyalakan lagi ya. Nah, ini kan sebetulnya suaranya nggak kasar, masih suara normal, tapi suaranya bisa lebih kasar kalau misalnya ini ini buangannya saya tekan. Nah, kalian lihat suaranya akan rasa jadi lebih kasar kan, tapi ini nggak kasar, memang beginilah suara rotoflow, beginilah suara pompanya kalau ada beban. Ini saya tahan buangannya ya, seolah-olah ini sedang ada beban membran gitu. Nah, tapi kalau nggak ada beban ya suaranya halus kan gitu. Jadi di mana letak suara kasarnya? Jadi tidak terbukti. Jadi bagi kawan-kawan yang menjual produk rotoflow ini, apabila kalian hanya menjual saja dan kalian belum uji ini kepada dahulu, maka cara ngujinya seperti ini aja gitu ya. Tapi memang wajib ada dinamo ya, dinamo ya. Jadi seperti ini. Oke kawan-kawan ya, berarti di sini saya putuskan rotoflow-nya tidak rusak, hanya saja tidak mau ini ya, soal suara kasar enggak, cuman tadinya kan dia bilang belum pernah dipakai gitu.
Saya nggak percaya dengan cara menguji yang belum pernah dipakai tadi adalah seperti itu tadi. Kalau kita langsungkan, dia nggak mau langsung nyambar air. Kalau yang masih baru, masih grass, itu langsung nyambar air. Oke, kawan-kawan, gitu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih.